step kita harus menggunakan primer dulu atau pelembab dulu. Kenapa? Karena pelembab itu fungsinya untuk buat wajah kalian nantinya menjadi lebih cepat lelah karena merasa berat dengan foundationnya. Jangan sampai nanti acara belum selesai muka sudah capek duluan. Kenapa kita harus menggunakan concealer? Karena concealer itu fungsinya untuk, belum saya set semua dengan menggunakan bedak tabur, itu saya biasa mulai dari bawah mata dulu. Kenapa? Belum saya set semua dengan menggunakan bedak tabur, itu saya biasa mulai dari bawah mata dulu. Kenapa? Karena bagian daerah bawah mata itu yang menurut saya paling sensitif, karena di bagian bawah mata itu yang paling banyak lipatan-lipatan atau kerutan-kerutannya gitu. Secara sekalian paham. Jadi, tapi sebelumnya saya biasanya tap-tap dulu, tap-tap saja begini pakai jari. Itu daerah-daerah lipatannya. Supaya biasanya itu daerah lipatan itu kalau kita sudah menggunakan produk yang basah, foundation atau BB cream begitu, biasanya itu dia menggumpal di bagian daerah lipatannya. Jadi sebelum menggunakan bedak tabur kita harus bersihkan dulu, karena kalau langsung ditimpa saja begitu, itu nanti yang akan membuat makeup menjadi pecah-pecah. Jangan digeser, karena kalau digeser nanti produk basah yang sudah kita gunakan tadi itu dia bergeser juga, foundationnya atau BB creamnya itu nanti akan bergeser juga. Nah, setelah seperti ini kita lanjutkan dengan menggunakan brush atau kuas makeup biar hasilnya itu lebih natural. Dan ini kita gunakan ke seluruh bagian wajah yang basah-basah tadi, sampai semua yang basah-basah tadi itu kering ya teman-teman. Kalau saya biasanya penggunaan bedak tabur ataupun penggunaan bedak padat, saya tidak pernah aplikasikan di daerah kelopak mata saya yang sudah terkena produk yang basah ya teman-teman, karena itu yang nanti akan menjadi primer ketika saya menggunakan eyeshadow. Setelah penggunaan bedak tabur, sekarang saya lanjut lagi dengan menggunakan kontur teman-teman. Jadi kontur itu fungsinya untuk menyembunyikan area wajah yang harus dan patut untuk disembunyikan. Misalnya muka yang tembem itu bisa dibikin tirus, dibuat tirus. Terus hidung yang kurang mancung bisa dibikin mancung. Terus yang kurang mancungnya itu disembunyikan. Jadi kita itu seperti membuat ilusi dengan bermain warna. Terus di sini itu saya menggunakan Face Contour Kit dari Makeover. Ada dua warna, ada yang untuk highlightnya dan ada yang untuk konturnya. Jadi highlight ini tuh berfungsi untuk menonjolkan bagian yang ingin ditonjolkan atau diperlihatkan. Kalau kontur itu fungsinya untuk menyembunyikan yang perlu disembunyikan. Gitu ya teman-teman. Jadi ini bagian bawah tulang pipi ini ditarik di bawah sini, nanti konturnya diaplikasikan di bawah sini sampai ke bagian atas bibir. Ini seperti ini ya teman-teman. Beda kan? Di sini kelihatan lebih tirus dan di sini masih tembem. Oke, kita ulangi hal dan langkah yang sama di pipi sebelah kiri. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke bagian blush on atau yang biasa disebut dengan merah pipi. Untuk pemilihan warna blush on untuk para pemula itu saya sarankan kalian harus menggunakan warna yang jangan langsung pink terang. Gunakan saja warna yang pink salem atau peach begitu, biar tidak seperti orang yang dapat pukul, habis dapat pukul. Sini saya menggunakan blush on dari Beauty Treats dan di sini saya selalu menggunakan blush on yang warna ini.
Cara menggunakan blush on itu jangan di bawah sini, karena di sini kita sudah menggunakan kontur. Jadi senyum dulu. Nah, daerah sini ditarik sampai ke atas. Oke. Kalau saya itu biasanya saya sedikit melintasi hidung, biar kesannya itu lebih fresh aja gitu. Terus sedikit di daerah dagu, biar tidak monoton merah hanya di bagian pipi, ya teman-teman. Oke, next sekarang saya lanjut ke bagian alis, tapi di sini untuk bagian alisnya itu saya skip saja dulu teman-teman, karena nanti itu akan ada videonya sendiri. Saya akan buatkan tutorial buat alisnya sendiri karena banyak juga yang minta. Jadi untuk alis saya skip dulu, terus nanti kita akan lanjutkan lagi ke bagian eyeshadow. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat alis. Produk apa saja yang saya gunakan dalam membuat alis saya nanti akan saya taruh di description box. Untuk alisnya sendiri nanti akan saya buatkan videonya untuk mempermudah teman-teman semuanya yang mencari tutorial buat alis ya teman-teman, untuk mempermudah judul dan isi videonya begitu ya. Sekarang kita lanjut dengan menggunakan eyeshadow. Untuk pemilihan warna eyeshadownya, bagi teman-teman yang pemula, pemilihan warnanya jangan langsung yang gonjreng ya teman-teman. Kalau mau warna pink berarti pinknya yang salem, bukan pink yang terang. Terus kalau mau warna yang netral, cari yang warna agak coklat-coklat atau peach begitu. Nah, di sini saya menggunakan eyeshadow dari Pixi, ini yang nomor 11. Chic Terracotta. Warna-warnanya itu seperti ini. Saya langsung dengan menggunakan warna merah ini, warna pink. Sebenarnya kalau kalian tidak bisa menggunakan kuas, kalian bisa gunakan jarinya kalian. Jadi kan kalian bisa lebih mengontrol. Cuma bagusnya kalau pakai kuas makeup itu biar kalian juga bisa latihan menggunakan kuas makeup. Jangan jari terus. Setelah itu saya gunakan yang warna coklat ini ya teman-teman. Saya gunakan warna yang coklat ini untuk di bagian ujung-ujung matanya. Setelah seperti ini, kemudian kita gunakan lagi eyeshadow di bagian bawah mata. Untuk warnanya itu sama seperti yang di atas, yang di kelopak mata. Terus saya akan gunakan warna yang ini. Saya aplikasikan menggunakan jari saja, teman-teman. Saya aplikasikan di bagian tengah kelopak mata saya. Sekarang saya lanjut lagi ke bagian bulu mata. Di sini saya akan menggunakan maskara, dan maskara yang saya gunakan di sini adalah maskara dari Pixi. Pixi juga teman-teman. Pokoknya pakai produk yang murah-murah saja. Hal yang penting cara aplikasiannya saja. Cara pakainya bagaimana? Kalau cara pakainya benar, berarti hasil juga bagus. Tapi sebelumnya kita jepit dulu ya teman-teman. Kita jepit dulu bulu mata kita. Jangan takut untuk menjepit bulu mata, karena tidak mungkin kita melukai diri kita sendiri. Kita tidak mungkin menyakiti diri kita sendiri. Kemudian kita menggunakan maskaranya. Jangan lupa juga digunakan di bagian bulu mata bagian bawah. Kita ulangi hal yang sama di bagian mata sebelah kiri.
Oke teman-teman, setelah penggunaan maskara, sekarang saya lanjut lagi dengan menggunakan highlighter. Dan fungsi highlighter itu sendiri untuk memberikan efek glowing ketika kulit wajah itu terkena pantulan cahaya. Jadi ketika kulit wajah terkena pantulan cahaya, dia terlihat lebih glowing, lebih sehat, meskipun kita tidak menggunakan makeup yang berlebihan ya teman-teman. Oke, jadi highlighter yang saya gunakan di sini adalah highlighter dari Hojo. Ini highlighternya teman-teman. Highlighternya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita gunakan di bagian tulang pipi, bukan di bawah tulang pipi, di bagian tulang pipi sini ya teman-teman. Kan? Jadi dia kalau terkena pantulan cahaya langsung seperti glowing. Jadi kita punya muka itu terlihat lebih fresh gitu. Sedikit di bagian hidung ya teman-teman, jadi hidung kelihatan lebih mancung. Sedikit di bagian dagu dan di bagian atas bibir sini nih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian alis lagi. Sekarang kita lanjut ke bagian lipstick teman-teman. Di sini saya menggunakan lipstick yang warnanya tidak terlalu jeng-jeng begitu. Di sini saya akan menggunakan lipstick dari Implora. Ini yang nomor 01. Oke teman-teman, setelah penggunaan lipstick, sekarang saya akan lanjut lagi ke tahapan yang terakhir dengan menggunakan setting spray. Dan fungsi setting spray sendiri itu dia bisa meminimalisir lunturnya makeup dan bisa membuat makeup bertahan lebih lama. Dan setting spray itu bisa digunakan sebelum dan sesudah makeup teman-teman. Dan di sini saya menggunakan setting spray dari LT Pro seperti ini. Ini juga sudah tinggal sedikit teman-teman. Saking seringnya saya pakai, kita semprotkan saja ke seluruh wajah, jadi nanti makeupnya itu akan lebih tahan lama. Jadi seperti ini dia hasilnya teman-teman. Saya harap kalian suka dengan look yang saya buat kali ini, dengan look makeup pemula yang saya buat kali ini. Di sini bukan saya mengajari ya teman-teman. Di sini saya bukan mengajari. Saya tidak pernah bermaksud untuk mengajari kalian semua. Di sini kita sama-sama belajar dan saya pun juga sendiri masih banyak yang harus saya pelajari. Jadi di sini lebih tepatnya saya memberitahu apa yang saya tahu, bukan saya mengajari kalian ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf kalau yang merasa diajari oleh saya mohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah nonton juga video-video saya yang lainnya. Jangan lupa follow Instagram saya dan akun TikTok anak saya juga. Nanti akan saya taruh semua di sini. Semoga kalian suka dengan video yang saya buat kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.